Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayanti, kelas akuntansi E, NIM C022380, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, Universitas Sulawesi Barat. Langsung saja pada materi pertama, yaitu membahas tentang kerjasama tim. Kerjasama tim adalah proses di mana sekelompok individu bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Dalam kerjasama tim, setiap anggota memiliki peran tanggung jawab dan kontribusi yang paling melengkapi. Prinsip utama kerjasama tim meliputi komunikasi yang efektif, saling menghormati, pembagian tugas yang adil, serta komitmen terhadap tujuan bersama. Cara menciptakan tim yang efektif dalam organisasi. Menciptakan tim yang efektif dalam organisasi membutuhkan perencanaan, pengelolaan, dan komunikasi yang baik. Fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi informatif. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, data, atau pengetahuan yang bermanfaat bagi pihak lain. Contoh, laporan perusahaan kepada manajemen tentang hasil kerja. Yang kedua itu fungsi persuasif, bertujuan untuk memengaruhi atau membuka orang lain agar melakukan tindakan atau mengubah pandangan. Contoh, iklan. Arah komunikasi. Arah komunikasi menunjukkan pada jalur atau pola aliran informasi dalam sebuah organisasi atau kelompok. Komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan ide yang terjadi di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut materi ke-11, yaitu konsep kepemimpinan. Pengertian konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan adalah pemahaman tentang cara seseorang pemimpin Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merujuk pada pendekatan, metode, atau cara seseorang pemimpin memotivasi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Lanjut materi ke-12 dan ke-13, yaitu perbedaan pemimpin dan kekuasaan formal.
Nah, kekuasaan formal adalah jenis kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam organisasi berdasarkan posisi atau peran yang dipegangnya. Kekuasaan ini diberikan oleh struktur organisasi dan biasanya berasal dari jabatan resmi dalam hierarki organisasi. Kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi adalah jenis kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena karakteristik atau kualitas pribadi yang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti, menghormati, dan mengikutinya. Kekuasaan ini tidak terkait dengan posisi atau jabatan formal dalam organisasi, melainkan berasal dari kemampuan dan keterampilan pribadi, pengaruh pribadi, atau daya tarik individu. Selanjutnya, taktik. Taktik adalah strategi atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu situasi, taktik biasanya lebih bersifat operasional dan praktis, mengacu pada pendekatan langsung yang digunakan. Pandangan konflik. Pandangan konflik merujuk pada cara seseorang atau sekelompok orang dalam memahami, merespon, dan mengelola konflik yang terjadi dalam suatu hubungan atau organisasi. Pendekatan ini menentukan bagaimana konflik dikelola dengan baik dalam hal merespon ketenangan masalah maupun ketidakcocokan antara individu atau kelompok. Tipe konflik menunjukkan pada jenis yang ketidaksepakatan atau perbedaan yang terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi. Konflik dapat bervariasi berdasarkan penyebab, bentuk, dan dampaknya terhadap individu atau kelompok. Lokus konflik. Lokus konflik adalah mengacu pada tempat atau lokasi terjadinya konflik dalam konteks organisasi atau menentukan siapa atau apa yang terlibat dalam konflik dan di mana konflik tersebut terjadi, baik itu pada level individu, kelompok, atau bahkan organisasi secara keseluruhan. Jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi menunjukkan pada berbagai pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan atau resolusi yang diinginkan antara pihak-pihak yang terlibat. Baik, materi terakhir itu materi ke-14 dan 15, budaya organisasi dan struktur sistem organisasi. Pengertian karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi. Karakteristik utama yang menjadi hakikat budaya organisasi merujuk pada elemen-elemen mendasar yang membentuk dan mengarahkan pola perilaku, nilai, dan kekayaan dan norma yang ada dalam suatu organisasi. Yang baru, opsi desain baru merujuk pada pendekatan atau strategi inovatif yang diterapkan dan merancang dan mengembangkan produk, sistem atau proses dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau pengalaman berguna. Opsi desain baru dapat mencakup berbagai elemen dan dari teknologi terbaru hingga pendekatan desain berpikir dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Beda dari struktur organisasi. Alasan pembeda dari struktur organisasi sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan unik organisasi. Struktur organisasi yang baik tidak hanya harus mendukung tujuan strategis perusahaan, tetapi juga memungkinkan fleksibilitas dan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis dan struktur organisasi